Halo, kembali lagi bersama saya Bagas di channelnya Esa Glass. Nah, kebetulan di kali ini saya lagi berada di proyeknya dari Graha, anak cabangnya dari Esa, proyek pintu otomatis ya atau pintu sensor yang berada di Jalan STM, tempatnya di kantor Disub. Oke, jadi untuk cara kerja pintu otomatis yang ada di belakang kita ini itu menggunakan sensor gerak. Nah, jadi ketika kita mau masuk ke dalam, sensor yang di atas yang seperti ada di belakang saya ini warna hitam itu akan membaca. Nah, mungkin boleh coba saya tes dulu ya. Nah, jadi ketika kita mendekati arah sensor, maka pintu akan terbuka, dan ketika kita menjauh, itu akan tertutup kembali. Nah, selain dari sensor, ada juga tambahan aksesoris yaitu remote. Nah, jadi untuk remote ini fungsinya sebagai mode. Jadi bukan terbilang untuk akses masuk, yang mainkan adalah mode. Jadi di remote ini terdapat 4 pilihan. Di sini ada A, B, C, D, yang mana untuk pilihan ini terdapat di setiap hurufnya ini terdapat mode-modenya. Kita coba tes dari mode yang A. Yang A ini. Oke, untuk A di sini keterangannya lock atau kunci. Oke, jadi kita tes ya. Nah, di sini sudah kita buat mode kunci. Jadi kita tidak bisa masuk, begitu juga dari dalam tidak bisa keluar. Nah, untuk mengembalikannya lagi seperti semula, kita bisa tekan yang huruf D. Oke. Nah, kalau kita tekan huruf D, maka pintu akan kembali otomatis. Yang A tadi untuk kunci, yang D untuk otomatis. Ada juga pilihannya yang huruf B. Oke, untuk huruf B ini pilihannya untuk buka. Nah, jadi pintu akan terbuka terus. Dia tidak akan mau nutup karena di sini di remote sudah kita tekan pilihan huruf B. Jadi kalau mau kembalinya lagi, kita tekan yang D, kita buat otomatis lagi. Nah, satu lagi di remote ini ada huruf C. Oke, yang huruf C ini fungsinya dia pintu terbuka cuman secara separuh, tidak full. Tetap otomatis, cuman bukaan pintu tuh dia separuh. Kita tes dulu. Nah, seperti ini. Dia bukanya tidak full, melainkan separuhnya gitu. Untuk menetralkannya lagi atau mengotomatis lagi, kita tekan D. Nah, untuk remote alangkah baiknya tidak digunakan terlalu sering, karena ini hanya mode pembukaan saja, yang mana untuk akses masuknya itu sudah terdapat sensor gerak. Jadi disarankan hanya sekali saja digunakan. Dan mungkin kalau memang kita mau untuk pintu ini supaya tidak terotomatis, misalkan ketika malam, mungkin kita bisa digunakan 2 kali lah kira-kira, karena untuk penguncian sekiranya mungkin seperti itu. Disarankan hanya jangan terlalu sering, takutnya bisa mengakibatkan sistemnya error karena kita bingung. Kita udah tekan A, kita tekan B, kita tekan C, kita tekan D. Nah, karena kita agak kurang paham, jadi kita bingung, mengakibatkan sistem pintu ini atau mesinnya tuh jadi error. Oke, selain akses masuknya sensor, nah di mesin ini kita juga pasang atau tambahkan yang namanya sensor safety, atau biasa sebutannya itu safety beam, yang mana fungsinya ketika kita masuk atau kita berada di tengah-tengah pintu, pintu tersebut tidak akan mau menutup. Nah, mungkin bisa kita lebih dekat lagi karena akan saya coba praktekkan. Jadi ini sebelumnya saya buat otomatis untuk sensornya. Nah, ini saya berdiri di depan, di tengah-tengah.
Nah, ini pintu tidak akan mau menutup karena ada yang seperti tadi saya bilang, ada sensor tambahan yaitu sensor safety beam. Nanti mungkin saya akan tunjukkan sensor itu ada di posisi mana. Nah, coba saya mundur ke belakang ya. Nah, ketika saya mundur belakang, pintu tertutup kembali. Tapi ketika saya berdiri lagi di tengah-tengah ini, pintu tidak mau tertutup. Mungkin boleh lebih dekat karena saya akan menunjukkan posisi safety beam ya. Oke, jadi untuk sensor safety beam itu bekerjanya antara sisi kanan dan kiri itu harus saling jumpa. Jadi apabila ada yang menghalangin, maka pintu tersebut akan terbuka terus karena sistem kerjanya sensor tersebut harus saling jumpa atau tidak ada yang boleh menghalangin lah, kira-kira seperti itu. Makanya ketika ada yang menghalangin, perintahnya tidak akan mau tertutup pintu tersebut. Jadi itu alasan kenapa perlu dipasang sensor safety beam untuk pintu-pintu utama seperti ini, karena takutnya ada orang yang mungkin masuk dia tanpa menghiraukan situasinya gitu, jadi pelan-pelan jalannya dan berhenti di tengah-tengah, jadi lebih aman. Jadi disarankan untuk pintu-pintu utama seperti ini dipasangkan safety beam, dan itu sudah menjadi salah satu standar kita ya dalam pemasangan pintu otomatis atau pintu sensor, harus dipasangkan sensor safety beam ya. Untuk pintu otomatis yang di belakang kita memakai merek Deeper yang kodenya itu DL125B, yang mana Deeper ini salah satu produk memiliki kualitas yang bagus ya, salah satu produk yang sangat diminatin customer kita dan unggulan. Oke, demikian yang dapat saya jelaskan, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh teman-teman sekalian. Sampai jumpa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you.